Jim? Jimmy? Mana Jimmy? Apa? Mana Jimmy? Heh, saya harus tanya sama kamu di mana Jimmy berada. Saya berkali-kali ke rumah ini, tapi kamu tahu pintu rumah selalu digembok. Saya juga beberapa kali kesini, tapi selalu digembok dari luar. Kamu apakan Jamie? Di mana dia kamu sembunyikan? Oh ya, saya tahu. Pasti kamu culik Jamie, atau kamu bunuh dia dengan racun, lalu kamu sembunyikan mayatnya entah di mana, iya kan? Apa-apaan kamu? Buat apa saya culik Jimmy? Buat apa saya bunuh Jimmy? Saya udah gak ada urusan lagi sama dia, tahu? Lalu buat apa kamu ke rumah ini? Hah? Anaknya itu terkapar di rumah sakit lagi sekarat, tahu nggak sih? Dan anak itu seharusnya jadi tanggung jawab Jimmy, bukan jadi beban saya. Indah itu bukan dari daging saya, tahu? Oke Indah, sekarang bilang sama saya, sebetulnya ada apa sih? Ada yang memfitnah saya. Jimmy benci sama saya, lalu dia mengusir saya. Indah sedih. Indah membela saya. Tapi Jimmy marah sama Indah dan mengusir Indah. Indah syok. Lalu dia pingsan. Tapi Jimmy nggak peduli. Saya terpaksa harus membawa Indah ke rumah sakit. Kenapa Jimmy begitu tega sama anaknya sendiri? Saya nggak ngerti, Anita. Hati Jimmy seperti dikuasain setan. Sekarang, di mana anaknya Jimmy dirawat? Begitu ada waktu, saya akan ke sana. No way. Saya rasa anaknya Jimmy tidak suka sama saya. Atau begini saja, saya akan cari Jim. Begitu saya ketemu dengan Jim, saya akan bilang sama dia kalau anaknya sakit. Kamu udah cek ke kantornya? Sudah berkali-kali, Indah. Cuma sekretarisnya selalu bilang kalau Jim itu tidak pernah di kantor. Dan dia selalu menelpon, tapi dia tidak pernah bilang dia ada di mana. Saya juga coba hubungin handphonenya, tapi tidak pernah aktif. Atau saya rasa mungkin Jamie menikah dengan perempuan lain. Lalu dia tidak mau bilang sama kita. Dia menghindar dari kita, iya kan? Kalau sampai Indah tahu bapaknya kawin lagi sama perempuan lain dan tidak mempedulikan dia, akibatnya bisa fatal. Dia bisa shock lagi dan mungkin nyawanya kali ini nggak akan selamat, Anita. Memang itu yang saya inginkan. Saya bingung saya harus ngomong apa sama Indah nanti. Kamu tadi bilang apa? Saya bilang saya bingung saya harus ngomong apa sama Indah nanti. Kita harus menyelamatkan anak itu. Kasihan sekali dia. Hampir seumur hidupnya dia sakit. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita bilang Jim sedang di luar negeri? Dengan begitu kita bisa mengulur-ulur waktu sambil kita mencari Jim. Mikir apa lagi sih kamu? Saya lagi berpikir kalau saya akan melapor polisi untuk polisi mencari Jimmy. Jangan, Indah. Tadinya saya juga berpikir seperti itu. Tapi saya berpikir lagi, kalau kita lapor sama polisi, polisi akan tanya sama anaknya Jimmy juga. Bukan cuma sama kamu, sama saya, sama mama. Pasti Indah juga akan diinterogasi sama polisi. Dengan begitu Indah akan tahu, dia pasti akan syok. Bahaya sekali, akan fatal akibatnya.
Saya harus segera bilang sama Mama mengenai kondisi Indah. Taksi! Oke, saya duluan ya. Kamu baik-baik. Good luck. Pak, tolong putar balik ya. Kita balik ke tempat yang tadi. Halo, selamat siang PT Prima Kencana dengan Laila. Ada yang bisa saya bantu? Bisa saya bicara dengan Pak Jimmy, Mbak? Maaf Bu, dengan siapa saya bicara? Saya Indah. Kalau boleh saya tahu, Ibu dari mana? Bilang saja ke Pak Jimmy kalau Indah Sari mau bicara penting. Pak Jimmy sudah tidak di sini Bu, beliau sudah nonaktif. Mbak, kalau gitu, kalau misalnya Pak Jimmy datang atau telepon, tolong sampaikan kepada dia kalau anaknya masuk rumah sakit. Dan setiap saat menanyakan ayahnya, tolong ya Mbak ya, dicatat ya Mbak ya, penting Mbak. Baik Bu. Di rumah sakit mana? Ya. Nomor kamarnya? Baik Bu, sudah saya catat. Terima kasih kembali. Indah, mamanya Indah sudah ke papa. Indah, sayang. Kenapa? Kenapa nangis? Hah? Duduk. Aduh, kamu kenapa sih nangis? Hah? Jangan nangis. Mama punya kabar gembira buat kamu. Kabar gembira apa, Ma? Kabar gembira apa? Kabar gembira apa? Sayang, yang namanya kita menerima kabar gembira itu harus dengan hati yang gembira juga, dengan wajah yang gembira juga, nggak boleh sedih kayak kamu. Kurang. Ih, Mama. Sekarang? Enak pintar. Tapi kasih tahu dulu dong kabar gembiranya ke Indah. Mama ke kantornya Papa. Hah? Mama ketemu sama Papa? Enggak sayang. Waktu Mama ke kantor Papa sedang keluar negeri. Tapi kebetulan Papa telepon ke kantor waktu Mama di sana. Jadi Mama bicara sama Papa? Iya. Papa bilang dia akan pulang dalam waktu seminggu atau 2 minggu ini. Tapi setelah Mama kasih tahu dia kalau kamu sakit, Papa berusaha untuk cepat-cepat pulang. Asik. Mama, kalau nanti Papa teleponnya ke Sinda ya, dia pengen ngomong sama Papa. Aduh, Mama lupa sayang, saking gembiranya Mama gak kasih nomor telepon rumah sakit ini sama Papa. Ya Mama, kok begitu? Tapi Mama udah kasih nomor telepon kita kok ke kantor. Jadi kalau misalnya Papa datang atau telepon,
Mama suruh orang kantor kasih nomor telepon kita ke Papa biar Papa telepon kita. Asik, makasih ya, Ma. Ih, nak sayang sama Mama. Mama tahu saya ketemu siapa di rumah Jimmy yang lama? Siapa? Indah. Indah? Untung saya yang ambil dompet itu. Coba kalau Jimmy, bahaya sekali kan, Ma? Terus reaksinya dia apa waktu ngeliat kamu? Dia bertanya sama saya di mana Jimmy berada. Saya bilang tidak tahu. Lalu saya pura-pura tuduh dia. Saya bilang dia yang bunuh Jimmy, lalu dia umpetin mayatnya entah di mana. Perempuan goblok itu, dia bingung sendiri. Kamu pintar sekali, sayang. Dan barusan, anak teman Mama yang Mama taruh jadi operator baru di kantornya Jimmy, kasih tahu Mama kalau perempuan brengsek itu telepon ke kantornya Jimmy dan dia bilang kalau anaknya Jimmy sakit. Perempuan bodoh itu juga bilang hal yang sama sama saya. Dia bilang anak kucing liar itu terus-menerus menanyakan mengenai Jimmy. Ini nama rumah sakitnya, Ma. Mudah-mudahan riwayat anak kucing liar itu segera tamat. Sudahlah, Ma. Jangan pikirkan mengenai anak itu lagi. Jangan doakan dia mati. Lagi pula kan dia sudah tidak mengganggu kita lagi. Jimmy sekarang sudah ada di tangan kita. So, Tapi lebih baik anak itu mati, Anita. okay, forget it. Mana Jimmy, Ma? Waktu kamu pergi, dia telepon ke kantor notaris. Soalnya masih banyak surat-surat yang Jimmy harus tanda tangani. Loh, Mama biarkan dia pergi sendiri. Anita, Mama ada janji sama interior designer di sini. Mama gimana sih? Kalau seandainya Mama tidak bisa menemani Jimmy, saya kan bisa. Mama tinggal tunggu saya. Mama bagaimana sih? Please, Anita, please. Kamu jangan panik seperti itu dong. Kenapa saya panik? Mama sadar nggak sih? Sekarang keadaan kita belum aman, Ma. Indah, perempuan kampungan itu masih mencari Jimmy. Lalu, Parni, babu yang tidak tahu diri itu juga ikut-ikutan lagi mencari Jimmy. Kalau mereka ketemu Jimmy di jalan atau di mana, mereka pasti akan curiga melihat Jimmy yang sudah Mama jadikan manusia setengah robot. Anita, Jakarta ini kan luas. Lagi pula dia pergi cuma sebentar. Dan kalau dia pergi ke tempat yang dia biasa pergi itu nggak mungkin. Untuk itu dia tidak akan mungkin ketemu dengan orang yang tidak kita sukai. Impossible. Oke. Tapi perasaan saya masih nggak enak, Ma. Pak, buka, Pak. Pak, buka, Pak. Woi, maju dong! Mau ngapain kamu? Pak, maaf saya mau tanya. Maju! Woi! Waduh, gimana nih orang nih? Kamu mau tanya apa, Barney? Waktu saya ke rumah Bapak, kepingin sekali nengok Mbak Indah sama Indah. Bu Ida kok mengatakan katanya Mbak Indah lagi pergi membeli baju untuk pernikahan dengan Bapak Jimmy. Tapi kok sementara Bapak bilang katanya sudah menikah sama Ibu Anita. Jadi saya bingung, Pak. Saya nggak ingat saya ngomong apa, Barney. Bapak tidak ingat dengan apa yang Bapak katakan. Tidak apa-apa, Pak, kalau Bapak tidak ingat. Tapi tolong, Pak, izinkanlah saya untuk dapat nengok Indah dan menengok Mbak Indah ya, Pak. Indah sudah saya usir, Barney. Ya Allah. Ya, Anita. Pak, kasihan Indah itu kan sedang sakit, Pak. Halo, Jamie.
Jim, suara siapa itu? Parni. Barney? Brengsek. Ngapain dia di sana? Tendang dia keluar segera, Jimmy. Segera, cepat! Turun. Turun kamu. Turun. Tidak. Keluar. Tidak, Pak. Keluar, keluar. Saya tidak mau keluar, Pak. Kalau Bapak belum mengatakan di mana. Kemana Indah suruh pergi. Saya tidak mau keluar, Pak. Jim, kalau dia tidak mau keluar, tendang dia sekarang. Cepat, Jimmy! Kamu percaya sama saya. Dia mau buat jahat sama kamu. Tendang dia keluar sekarang. Cepat, Jimmy, cepat! Iya, Anita. Iya. Saya akan tendang dia keluar. Turun kamu. Turun. Tidak, Pak. Turun kamu. Tidak, Pak. Turun. Saya tidak mau turun kalau Bapak tidak mengatakan di mana Indah berada. Turun, Saya Parni. tidak mau Turun. Pak. Turun. Tidak. Ayo, keluar. 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 Ya Keluar. mau, ya Allah. Ya Allah. Azimi tega-teganya berbuat seperti ini. Sudah saya lempar keluar dia. Bagus, Jimmy. Udah, Anita. Kenapa Bapak Jimmy tega berbuat seperti ini? Tidak biasanya dia berbuat seperti ini, ya Allah. Kenapa dia sejahat ini, ya Allah? Pasti ini ada apa-apanya terhadap dirinya, ya Allah. Ada keanehan terhadap dirinya, ya Allah. Bapak Jimmy yang baik hati sudah tidak ada lagi, ya Allah. Kenapa lagi sayang? Waktu itu Mama ngomong sama Papa kenapa kita bertiga diusir. Sayang, waktu itu Papa lagi bingung sekali. Papa harus keluar negeri. Padahal di kantor Papa sendiri banyak banget kerjaan yang harus diselesaikan. Karena itu dia jadi cepat marah, sensitif. Oh, jadi Papa itu stres ya, Ma? Kamu tahu dari mana istilah itu? Dari TV. Kan kemarin Indah nonton TV. Semua orang di sinetron itu stres semua, Ma. Itu loh di Indosiar. Sayang, Tadi pagi kamar perempuan itu sudah dibersihkan. Sudah, Bu. Kok dia ngadu sama Pak Dokter kamarnya kotor? Sampai Pak Dokter bilang kalau kamarnya masih kotor, siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan di rumah ini akan dipecat. Saya berani sumpah, Bu. Kamarnya sudah Parto bersihkan. Bahkan tadi pagi sudah saya bersihkan lagi. Ya. Iya, Bu. Saya percaya sama kamu. Dan saya juga merasa itu cuma fitnah. Kalian harus hati-hati. Suatu saat dia akan memfitnah lagi sampai tujuannya berhasil. Tapi jangan ketahuan banget kalau kalian tidak suka sama dia. iya Bu. Baik, Bu. Dan jangan bilang-bilang kalau saya cerita begini sama kalian, ya? Iya, Bu. Iya Bu. Iya, Bu. Selamat malam, Indah. Ibu, selamat malam, Bu. Gimana? Kamu nggak ada masalah kan di sini? Gak ada, Bu. Terima kasih banyak. Kalau pembantu macem-macem, bilang sama ibu. Atau lapor sama Pak Dokter.
Mereka baik-baik sekali kok, Bu. Tapi kamar ini selalu disapu oleh pembantu kan? Iya. Bagus. Loh, kok lantai kamu kotor begini? Tadi kamu bilang sudah disapu. Ini kenapa kotor? Tadi nggak ada, Bu. Tadi udah bener-bener bersih kok. Ini buktinya. Ya udah, biar saya ambil sapu ke belakang, Bu. Biar saya nyapu, nggak apa-apa kok. Tabrakan. Tabrak papa yuk. Dedi pintar ya. Mainannya banyak banget. Dufan kecil. Mah, Santi seneng banget deh, Mah. Sekarang, Dendi udah manggil Santi dengan sebutan Mama. Dan manggil Mas Adrian dengan sebutan Papa. Syukurlah. Tapi kelihatannya pembantu-pembantu kalian itu sudah mulai nggak lucu ya. Lucu gimana, Mah? Kamar Indah itu kotor, tidak disapu. Jadi Indah terpaksa menyapu sendiri dan dia tidak berani menyuruh pembantu. Keterlaluan. Bisa, Mah? Loh, kok nyapu sendiri, Bu? Nggak apa-apa, Dok. Cuma sedikit kok sampahnya. Jangan. Ibu Indah itu tamu terhormat di rumah ini. Saya yang malu sama diri saya sendiri. Kalau Ibu Indah diperlakukan nggak baik sama pembantu saya. Saya mohon jangan diteruskan ya, Bu. Lebih baik Ibu istirahat aja. Saya panggil bantu ya untuk bersihin kamar Ibu. Ya, Bu ya? Kok sebut semua sih? Makanya sama saya di sini. Juminten mana? Dan mana? Bukannya sama kamu tadi ngobrol? Enak aja. Ini kan sama kamu pergi ya. Sama kan. Ya udah. Siapa yang bertanggung jawab membersihkan kamarnya Bu Indah? Saya, Pak. Kamu sudah sapu kamar Bu Indah? Sudah, Pak. Kamu yakin udah bersih? Bersih, Pak. Kamu jangan bohong sama saya. Barusan saya lihat Ibu Indah nyapu sendiri. Saya peringatkan sama kalian semua. Ibu Indah itu tamu penting di sini, bukan babysitter. Paham? Parto. Ya, Pak. Sekarang kamu ke kamar Ibu Indah, sapu kamarnya sampai bersih. Siap, Pak. Bener apa kata Bu Lucy? Perempuan itu memang suka memfitnah. Udah kamu aja yang nyapu sana. Tadi saya sudah. Sanggunan Hawaii, enak aja. Udah kamu yang disuruh, kamu yang melaksanakan. Ya Tina? Nyapu, udah perempuan nyapu. Nah, kan? Kebiasaan kan? Parto gitu kan kalau disuruh ngelemparin ke orang lain. Udah sana cepetan. Nanti tinggal kita pikirin gimana caranya ngusir si perempuan brengsek itu. Cepat. Bangun. Bener ya? Iya, bangun cepet. Udah buruan atuh ah. Sebel. Harus apaan deh kalau disuruh pas begitu. Mas Parto, maaf ya, tadinya saya yang membersihin sampah itu, tapi tadi kebetulan Pak Dokter ngeliat. Gak apa-apa kok, Bu. Dan lagi, ini kan memang sudah pekerjaan saya kok. Saya bingung deh, Mas.
Dari mana sampah ini datang? Padahal sebelumnya saya ngeliat sendiri kalau Mas habis bersihin kamar ini. Loh, ngapain kamu nyapu malam-malam? Iya Bu, disuruh Pak Dokter membersihkan kamarnya perempuan itu. Loh, bukannya kamu tadi pagi sudah sapu? Sudah Bu. Pasti perempuan brengsek itu yang sengaja membuang sampah di kamarnya. Cuman mau fitnah kamu, supaya kamu kena damprat sama Pak Dokter. Sepertinya memang begitu Bu. Ibu jadi kasihan lihat kamu. Ya Bu, terima kasih Bu. Maaf Bu, permisi. Ya. Kelihatannya mantan induk semang Anda kena guna-guna. Ya Allah, Bapak Jimmy terkena guna-guna, Pak. Kasihan dia, Pak. Dia itu orangnya baik sekali. Tolonglah, Pak. Tolong dia, Pak. Kasihan, Pak. Kasihan juga putrinya, Indah, Pak. Kasihan. Saya akan usahakan. Tapi Anda harus membawanya kemari. Saya harus bawa Bapak Jimmy ke sini, Pak. Kelihatannya tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin Bapak Jimmy bisa dibawa ke sini. Tolonglah, Pak. Apakah tidak bisa diobatin dari jarak jauh, Pak? Tolong, Pak. Sudah terlalu berat. Anda harus membawa dia kemari. Karena sudah sulit untuk menolong dia dari jarak jauh. Kasihan Bapak Jimmy. Dia itu orangnya baik sekali. Kasihan dia, Pak. Aduh, Mah, Santi jadi bingung deh. Kenapa ya? Dandi tuh kalau agak lamaan sedikit aja sama Santi, pasti bawaannya manggil-manggil Indah mulu. Mah, Santi anterin aja dia ke Indah ya. Jangan. Gimana sih kamu? Setiap nangis dianterin ke Indah, nanti jadi kebiasaan.
Nangis terus dari tadi. Diam kamu. Nangis terus dari tadi ya. Hah? Indah sudah mati. Sekarang mama kamu Santi, ngerti nggak? Diam kamu. Heh, diam kamu. Santi! Aduh! Mata mana Santi? Bisa buta ini. Anak setan! Santi! Aduh, mata mama! Ya Allah! Aduh! Mana tisu? Sakit tuh, Mak. Iya, Mah. Aduh, sabar, Mah. Ini kok banyak banget. Pelan-pelan. Iya, Mama, sabar. Ayo ke dokter aja deh, ke dokter. Ayo ke dokter. Ini lap dulu. Sabar, Mah. Ayo. Ayo, Dede ikut. Sabar, Mah. Ayo. Sabar, Mah. Rapta! Ya, Bu. Cepat siapin mobil dong. Ya, Bu. Buruan! Ibu kenapa, Bu? Ini gara-gara kamu, tau nggak? Itu anak jadi kurang ajar. Kamu nggak bisa mendidik anak. Hah? Kamu kan pasti yang nyuruh mukul saya. Hah? Dendi mukulin mama pakai piring. Jadi gini deh. Yuk, Mah, cepetan yuk. Yuk. Rata! Hai, Oma. Sini. Buka pintunya dong. Sekarang, waduh, hati-hati. Waduh. Awas hati-hati. Mah, Santi ambil Dandi dulu ya. Dia ikut kita ya. Awas, Mah. Kamu nakal ya? Mama kan udah bilang Mama nggak suka kalau Dandi nakal. Kenapa kamu lempar piring ke muka Oma, ha? Kamu tuh nakal. Mama nggak suka ya? Cukup! Kamu pikir kamu siapa, hah? Berani-beraninya ya kamu ya menyiksa anak saya. Saya nggak pukul dia kok, Bu. Saya hanya mendidik dia supaya dia nggak nakal lagi. Kamu pikir kamu siapa, hah? Kamu tuh cuma pembantu, tau nggak? Kamu bukan ibunya Dandi. Kamu nggak ada hak secuil pun untuk pegang dia. Apalagi nampar dia. Ngerti nggak kamu? Santi, cukup. Papi memang buta, Nak. Tapi Papi punya pendengaran yang cukup tajam untuk tahu bahwa anak itu tidak diseksa. Indah hanya mendidik supaya anak itu tidak nakal lagi. Setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk mendidik. Tapi nggak usah ikut campur ya. Ini urusan saya, Dandi sama perempuan nggak tahu diri ini. Yang namanya Indah ini. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Pikir dong kamu siapa? Kamu bukan ibu kandungnya dia. Saya yang paling tahu. Jangan berani-berani kamu ya. Sini kamu. Sini sama Mama. Diam nggak kamu? Kalau kamu nangis lagi Mama pukul kamu, Mama kurung kamu. Ngerti nggak? Maafkan menantu Bapak ya, Nak. Bapak bisa merasakan kesedihan dan penderitaan hati Nak Indah. Seorang ibu yang haknya dirampas akan memberontak dan menuntut haknya kembali. Tapi kamu terpaksa menyerahkan hak atas kamu kepada orang lain demi keselamatan anakmu yang lain. Sejak kecil saya telah belajar dari kehidupan, Pak. Saya belajar bagaimana cara menghadapi hidup penuh dengan penderitaan. Karena itu saya harus siap menghadapi hidup yang pahit di kolong langit ini, Pak. Saya sudah mendengar cerita tentang kamu dari Adrian. Tapi baru detik ini, Bapak mendengar ketegaran hati seorang ibu yang lembut. Saya hanya manusia biasa, Pak. Dan menurut saya pujian Bapak terlalu berlebihan. Orang buta mempunyai mata hati yang lebih tajam daripada orang yang bisa melihat, Nak. Bapak akan mendoakan kamu setiap selesai sholat agar Tuhan memberkati kamu dengan kebahagiaan, Nak. Terima kasih, Pak.
Pelan-pelan ya, suster. Iya, Bu. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ada apa, Ma? Ini loh Mas, Dendi udah mulai bandel sekarang. Tadi kan Mama nasehatin Dendi, malah dilempar piring, kena kepalanya dia sekarang. Anak kamu itu manja. Aduh. Dia menuntut semua keinginannya dituruti. Saya kan pernah bilang, Ma. Dan Mama udah buktikan sendiri. Dandi itu harus dihadapi dengan penuh kelembutan. Iya Mas, saya memang mungkin harus banyak belajar di sini. Ya, untuk bisa menguasai perasaan dan hatinya Dandi. Supaya bisa mengambil Dandi sepenuhnya dari tangan si Indah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Engkau tahu siapa Ida. Engkau tahu apa dosa-dosanya dan apa amalan-amalan ibadahnya. Ampunilah dia atas dosa yang telah dia lakukan, ya Allah. Baik dosa yang dia sadari, maupun dosa yang tidak dia sadari. Berkatilah dia atas kebaikan yang telah dia lakukan, ya Allah. Angkatlah dia dari penderitaan yang menimpanya. Sadarkanlah menantu hamba Santi bahwa Dendi bukan darah dagingnya, agar dia mengembalikan Dendi kepada Indah. Jauhkanlah orang-orang seperti Lucy yang darahnya telah dicemari oleh iblis. Bagaimana mungkin saya bisa memikirkan diri saya sendiri, Tante? Sebelum saya mampu untuk menyembuhkan luka hati saya. Karena perlakuan Papi yang begitu menyakiti Indah. Lalu apa sekarang rencanamu? Papi kembali menghancurkan mimpi saya. Hidup saya ini terpaksa harus melangkah mundur. Saya terpaksa harus kembali ke perjalanan. Seperti beberapa tahun yang lalu yang saya pernah lakukan. Saya akan menyusuri jalan-jalan di Jakarta ini untuk mencari Indah dan anak kami Dandi. Tante? Tante kenapa, Tante? Gak apa-apa, Tante mungkin cuma lelah. Tante jangan spekulasi, Tante. Kita harus ke dokter ya. Tante sakit. Tante. Kenapa Tante pucat, Tante? Tante. Bantuin. Ibu, sini. Awas, Ma. Hati-hati, Ma. Tolong bawa ke kamar ya. Hati-hati loh. Iya, Bu. Hati-hati, Ma. Dendi. Mama Indah udah bobo. Sekarang Dendi main sama Mama aja ya. Sayang, kita main robot-robotan, main mobil-mobilan. Dendi. Dendi. Saya yakin pasti si Indah ngajarin anaknya untuk mukul saya. Perempuan sialan itu harus membayar perbuatan anaknya. Tapi
Tapi jangan sampai ketahuan Pak Anwar, Bu. Bisa kacau nanti. Ngapain saya harus peduli sama kakek-kakek buta itu? Oh. Hah? Mana dia tahu nanti malam saya cekek perempuan itu lehernya selagi dia tidur. Indah. Indah. Orang tuanya nggak pantas ngasih perempuan jelek itu dengan nama Indah. 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 Aduh. Indah, Indah, ayo buruan. Indah. Thank you.